Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A1 Manajemen, mata kuliah Bisnis Internasional. Kami akan mempresentasikan mengenai politik, teknologi, pasar, biaya, dan kompetisi dari perusahaan McDonald yang berada di Amerika. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Arya Adam Zuladi, NIM 1910101112 sebagai editor, Nurul Aini Lulu Baroro, NIM 1910101199 sebagai pemapar materi, Nilam Lestariwati, NIM 1910101116 sebagai penulis, dan terakhir Zaina Aksana, NIM 191010111151 sebagai pemapar materi. Dampak COVID-19 terhadap politik dalam McDonald's. Yang pertama adalah politik. McD menerapkan konsep Global Production Chain di mana lebih menguntungkan parent country daripada host country Indonesia. Konsep rantai produksi global itu memberikan gambaran bahwa dengan mendirikan cabang-cabang di luar negeri, selain sebagai alat untuk mendapatkan pasar, juga bisa untuk faktor efisiensi. Kemudian resiko dalam politik. Resiko yang pertama adalah resiko ketidakstabilan umum, yaitu resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup dari sistem politik negara tujuan. Yang kedua adalah risiko ekspropriasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa pemerintah negara tujuan akan mengambil tindakan tertentu, misalnya pembatalan kontrak, konfiskasi, nasionalisasi, maupun ekspropriasi. Risiko yang ketiga adalah risiko operasi. Risiko yang muncul karena adanya ketidakpastian bahwa pemerintah negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis perusahaan asing. Kemudian strategi untuk meminimumkan risiko politik yang pertama adalah merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, memperkerjakan tenaga kerja lokal. Yang ketiga, membagi kepemilikan. Yang keempat, menerapkan political neutrality. Yang kelima, lisensi. Kemudian yang terakhir, melakukan lobbying. Kemudian dampak COVID-19 terhadap teknologi McDonald's. Teknologi di masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah, perusahaan teknologi digital Youtube Indonesia mencatat kenaikan transaksi non-tunai yang cukup signifikan pada berbagai merchant. Salah satunya McDonald's Indonesia. Solusi digital Youtube sangat mendukung inisiatif non-tunai dan memberi keleluasaan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran. Dengan transaksi yang cepat dan aman melalui Youtube, juga ada kenaikan yang signifikan untuk penggunaan non-tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi ini. Kenaikan pada transaksi non-tunai pada layanan drive-thru McDonald's mulai terjadi minggu pertama pengumuman pandemi. Porsinya naik hingga 4 kali lipat dengan rata-rata nilai transaksi hariannya naik hingga 170%. Youtube Indonesia telah mengembangkan solusi digital untuk McDonald's Indonesia yang sudah terintegrasi dengan berbagai penerbit uang elektronik seperti Link-Aja dan Shopee, serta juga dengan aplikasi Reward Cashback. Dampak COVID-19 terhadap pasar McDonald. Strategi pemasaran McDonald pada saat pandemi. Yang pertama, langkah awal yang diambil McDonald yaitu menetapkan tujuan dan target yang mendunia. Salah satu visi dan misi yang dirancang oleh McDonald yaitu menjadi yang terbaik di tingkat dunia sebagai salah satu perusahaan bisnis makanan terbesar. Dengan target ini, maka upaya pemasaran akan mengikuti pada target yang telah ia terapkan. Kedua, McDonald melakukan promosi kreatif. McDonald gencar melakukan promosi melalui sosial media, televisi, radio,
koran, spanduk, dan lain-lain. McDonald juga melakukan kerjasama atau collaboration dengan artis papan atas seperti Travis Scott, American Rapper, juga BTS, Korean Idol, dengan membuat packaging menarik terkait collab-nya dengan artis tersebut. Teknik pemasaran ini berhasil membuat penjualan McDonald meningkat di serbu fans dari artis-artis tersebut. Yang ketiga, sistem dan strategi pemasaran McDonald sangat praktis. McDonald membuat sistem delivery untuk memanjakan konsumennya dengan hanya memesan melalui aplikasi McDelivery. Pesanan yang mereka inginkan akan segera diantar oleh McDonald's. Yang keempat, upaya peningkatan kualitas produk merupakan strategi pemasaran McDonald yang berkelanjutan. Upaya McDonald dalam mempertahankan jumlah konsumen ialah dengan terus melakukan beberapa hal terkait produk mereka, seperti menambah lebih banyak varian menu, menciptakan makanan sesuai range usia seperti menu Happy Meal untuk anak-anak, dan menu lainnya untuk orang dewasa. Merubah menu di beberapa negara dengan memadu-padakan rasa lokal yang lebih populer di negara bersangkutan, dan menyediakan tempat makanan yang strategis serta nyaman. COVID-19 terhadap biaya dalam McDonald. Pengeluaran biaya McDonald akibat COVID-19. Di balik kesuksesan McDonald dalam mengeluarkan makanan dengan nama BTS Meal, ada biaya iklan yang harus dibayarkan untuk kerjasama dengan artis Korea yaitu BTS. Untuk kerjasama iklan tersebut, ongkos yang harus dibayarkan kepada BTS sekitar 3 miliar won atau 38,34 miliar rupiah dengan kurs 12,78 rupiah hingga 5 miliar won atau sekitar 63,9 miliar rupiah. Adapun untuk penjualan paket makanan dengan McDonald yang disebut dengan BTS Meal ini, BTS memperkirakan akan menerima 10 miliar won atau sekitar 127,8 miliar rupiah. Paket BTS di Indonesia hanya bisa dibeli melalui layanan drive-thru, GoFood, serta GrabFood. Kolaborasi antara McDonald dengan BTS pun diproyeksi bakal berbuah manis. Pasalnya, BTS diketahui memiliki basis penggemar cukup besar, terlihat dari jumlah pengikut mereka di Twitter yang mencapai 34,5 juta. Dari hasil penjualan paket makanan kolaborasi tersebut, McDonald mampu menutupi penurunan kinerja perusahaan yang mencapai 4% dari 24% pada 2 kuartal pertama tahun ini. Dampak COVID-19 terhadap kompetisi dalam McDonald. Kompetisi yang dilakukan McDonald dalam masa pandemi. Yang pertama, McDonald's Indonesia memanfaatkan 150 party room menjadi ruang kelas daring yang nyaman dan aman untuk guru. Yang kedua, McKids kompetisi hari ayah. Yang ketiga, McDonald's bagikan sarapan ke nakes dan ojol di National Breakfast Day.